Shalom, apa kabar setiap jemaat ICC? Selamat pagi, selamat datang di Devotion hari ini. Pada hari ini secara khusus saya akan membahas tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, pada waktu itu Musa mengutus ada 12 pengintai dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa 12 orang yang diutusnya itu adalah 12 para pemimpin. Mari kita baca bersama-sama dalam Bilangan 13 ayat yang kedua. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dan setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Dan saudara, kita tahu bahwa kalau seandainya yang diutus adalah seorang pemimpin, artinya mereka memiliki kualitas yang lebih daripada orang-orang yang dipimpinnya. Segala sesuatu yang mereka katakan memiliki pengaruh buat orang-orang yang dipimpinnya. Dan tapi singkat cerita kita tahu bahwa di antara 12 pengintai yang diutus oleh Musa, 10 di antaranya kembali dengan membawa laporan bahwa tanah Kanaan itu memang baik adanya. Tapi orang-orang yang menduduki di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang sulit untuk ditaklukkan, bahkan mereka memberikan identitas kepada dirinya sendiri bahwa mereka itu seperti jangkrik di mata mereka, yaitu mereka itu seperti kecil gitu di mata mereka, dimana orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu adalah orang-orang suku Enak yang perawakannya sangat besar adanya. Dan oleh sebab itu kita dapat melihat di sini bahwa kualitas iman seseorang itu terpancar dari apa yang diucapkannya. Kualitas iman seseorang tidak terpancar dari jabatan atau dari apa yang dia lakukan sehari-hari. Tapi kualitas iman seseorang itu terpancar dari apa yang diucapkannya. Nah, pada waktu kita mendengar apa yang diucapkan oleh 10 pengintai tersebut, Musa mendengar, di situ Musa menjadi tahu apa yang menjadi kualitas iman dari 10 pemimpin yang dikirim oleh Musa ke tanah perjanjian. Kita baca di dalam Bilangan 14 ayat yang kedua sampai yang 10. Saya akan bacakan buat saudara. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara bisa bayangkan di depan mereka itu adalah Musa, pemimpin besar, pemimpin yang Tuhan pilih membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi di situ mereka katakan bahwa kita angkat aja orang lain untuk pemimpin, lalu kita pulang lagi, balik lagi ke Mesir. Jadi Musa sama Harun nggak dianggap lagi sama mereka di situ, saudara. Ayat kelima dikatakan, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sebab Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Dan luar biasanya segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Di sini kita dapat melihat kualitas iman yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb dari apa yang diucapkan oleh Yosua dan Kaleb. Iman yang mereka miliki, mereka pertahankan, mereka pegang, mereka simpan iman mereka di bawah kaki Tuhan. Bahwa keberhasilan mereka bukan dari apa yang mereka lihat, tapi keberhasilan mereka ada di dalam penyertaan Tuhan. Karena mereka mengucapkan seperti itu, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa,
Bilangan 14 dan 11 dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Saudara, di sini different perspektif menghasilkan different result. Jadi pada waktu ada perspektif, ada sudut pandang yang berbeda dari sebuah sesuatu yang kita pandang. Mungkin faktanya sama, tapi sudut pandangnya itu yang kemudian menghasilkan hasil yang berbeda. Sudut pandang kita menentukan seberapa besar Tuhan dapat memanifestasikan kuasanya dan mengenapi janjinya dalam kehidupan kita. Ya, jadi sudut pandang apa yang kita miliki pada waktu kita menghadapi apa yang ada depan mata kita saat ini. Apakah suku enak apa yang kita hadapi hari-hari ini? Karena sudut pandang kita itu akan menentukan seberapa Tuhan dapat memanifestasikan kuasanya dan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa but because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendant will inherit it. Jadi Caleb memiliki spirit yang berbeda. Caleb has a different spirit, spirit yang berbeda dimiliki oleh Caleb. Bagaimana dengan spirit kita? Apakah spirit kita sama dengan spirit yang ada dalam dunia? Atau apakah kita memiliki spirit yang berbeda seperti yang Caleb miliki, saudara? Karena spirit yang kita miliki itu mempengaruhi sudut pandang kita, itu mempengaruhi bagaimana kita akan menghadapi apakah kita akan masuki ke dalam tanah perjanjian atau tidak. Berhenti memiliki negative thinking, saudara. Bahkan don't kill yourself by your own thoughts. Jangan bunuh diri kita sendiri dengan perspektif, dengan pikiran kita sendiri. Seringkali yang membunuh kita itu bukan perspektif orang lain, tapi seringkali yang membunuh kita adalah pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita. Dan itu yang berhasil Caleb taklukkan, saudara, di sini. Caleb berhasil menaklukkan pikirannya mereka di dalam pikirannya Tuhan. Karena pada waktu Caleb menaklukkan pikirannya, Caleb memiliki spirit yang berbeda, dan Caleb yang membawa Tuhan membawa Caleb masuk ke dalam tanah perjanjian. Seorang penulis buku New York Times bestselling Harvey Mackay katakan seperti ini, positive thinking is more than just a tagline. It changes the way we behave, and I firmly believe that when I am positive, it not only makes me better, but it also makes those around me better. Jadi pada waktu kita memiliki positive thinking, pada waktu kita memiliki spirit yang berbeda, itu tidak hanya membuat diri kita yang jadi positif, tapi itu juga bisa membawa sekeliling yang ada di antara kita, sekeliling lingkungan kita juga menjadi lebih baik karena ada satu orang yang memiliki perspektif sudut pandang yang positif di dalam Tuhan. Itu dimulai dari spirit yang berbeda. Jadi apa yang perlu kita pikirkan? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya berdoa pada pagi hari ini saudara memulai hari saudara dengan memiliki spirit yang berbeda, memiliki spirit yang positif di dalam Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami diingatkan kembali untuk memandang apa yang akan kami pandang hari-hari ke depan kami, ya Bapa. Kalau mungkin bangsa enak atau mungkin hal-hal yang tidak baik yang akan kami hadapi, tapi pada waktu kami memiliki sudut pandang yang berbeda, kami memiliki spirit yang berbeda dalam Tuhan, kami dapat menaklukkan
hal itu Tuhan di dalam Tuhan. Karena kami percaya janji Tuhan akan senantiasa digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami tutup bungkus firman ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya semuanya katakan amin. Sampai jumpa di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.